Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam materi terakhir di dalam riset operasi, yaitu tentang teori antrian. Mungkin kalian sudah familiar ya, atau sudah sering menemui kasus antrian pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi banyak sekali contoh kejadian antrian yang kita temui dalam kehidupan kita. Contohnya kendaraan yang menunggu jalan di traffic light, itu kan juga kita mengantri untuk jalan lagi. Pembeli yang antri di kasir supermarket, atau pasien yang sedang menunggu diperiksa di klinik. Itu adalah beberapa contoh kejadian di dalam antrian yang sering kita jumpai. Nah, di dalam antrian itu terdapat proses ya, jadi ada input, proses, output. Nah, masukan atau inputnya ini biasanya dinyatakan dalam distribusinya itu Poisson atau eksponensial. Nah, di sini saya tidak akan membahas apa itu distribusi Poisson, apa itu distribusi eksponensial karena sudah dibahas pada mata kuliah lain. Nah, pola kedatangannya itu tidak dapat dinyatakan dalam distribusi peluang. Nah, kalau kalian ingat pembagian sistem ya, deterministik dan stokastik, nah antrian ini termasuk ke dalam sistem stokastik, sifatnya adalah stokastik, yaitu bersifat tidak pasti. Ya, nah untuk outputnya setelah mendapatkan prosesnya ya dilayani ya otomatis. Nah untuk outputnya itu setelah mendapatkan pelayanan dengan baik, pelanggan akan segera meninggalkan fasilitas pelayanan. Nah proses pelayanannya pada umumnya menggunakan distribusi eksponensial dan juga Poisson. Ya, nah, komponen-komponen di dalam sistem antrian itu ada populasi. Jadi populasi itu adalah seluruhnya yang ada di dalam antrian itu populasi. Yang kedua ada distribusi kedatangan. Jadi distribusi ini menggambarkan bagaimana pelanggan masuk ke dalam sistem. Ya, jadi kalau di dalam antrian itu ada yang dinamakan dengan sistem. Jadi pelanggan masuk ke sistem, ada pelanggan masuk ke dalam antrian. Nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga adalah distribusi pelayanannya. Nah, distribusi pelayanannya ini menggunakan, jadi di dalam pelayanan itu menggunakan pedoman yang mana? Ya, FCFS, LCFS, atau prioritas. Nah, kalian tahu bedanya apa itu? Jadi kalau FCFS itu adalah first come first serve. Jadi biasanya yang ini yang lazim digunakan pada umumnya ya. Jadi biasanya yang datang duluan ya yang akan dilayani seperti itu. Nah, kalau LCFS, last come, first serve, nah apa? Nanti kita bisa diskusikan. Nah, kalau prioritas itu biasanya terjadi pada UGD ya. Jadi pada UGD itu kita pelayanannya tidak tergantung dari yang datang, tetapi tergantung dari tingkat kegawat daruratannya. Yang keempat adalah fasilitas pelayanannya. Ini mengelompokkan fasilitas-fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia. Jadi fasilitas pelayanan ini ada yang sifatnya single channel, artinya berarti ini satu server ya, dan juga ada yang multiple channel. Nah, kalau kita gambarkan sistemnya itu seperti ini. Distribusi pelayanan, nah ini ditetapkan berdasarkan salah satunya. Jadi distribusinya itu salah satu dari dua cara ini. Kita lihat berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani persatuan waktu, lambda, ya, atau biasa kita sebut lambda. Yang kedua adalah berapa lama di setiap pelanggan itu dapat dilayani. Jadi rata-rata pelanggan dilayani itu berapa? Itu kita sebut dengan mu. Nah, yang keenam adalah kapasitas dari sistem pelayanannya tersebut. Jadi maksimum jumlah pelanggan yang diperkenankan masuk ke dalam sistem itu berapa sih? Kapasitas itu mungkin terbatas, mungkin juga tidak terbatas di sini. Nah, ini adalah notasi-notasi dalam sistem antrian ya. Jadi N itu adalah jumlah pelanggan di dalam sistem. Ada berapa jumlah pelanggannya? PN itu adalah probabilitas kepastian pelanggan di dalam sistem. Lambda itu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang datang persatuan waktu. Mu itu jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani ya. Jadi kalau lambda itu yang datang, mu itu adalah yang dilayani. P itu tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Jadi produktivitasnya itu berapa persen sih si server ini, bisa dikatakan seperti itu. 1/mu itu adalah waktu rata-rata pelayanan, 1/lambda adalah waktu rata-rata antar kedatangan, dan S itu jumlah fasilitasnya. Ada berapa? Single atau double, single atau multiple biasanya dikatakan dikarakteristikan seperti itu. Nah, ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan di dalam
analisis atau menghitung antrian. Jadi di sini kita menghitung probabilitas tidak ada pelanggan, artinya berarti server itu menganggur, itu berapa, probabilitas terdapat pelanggan, itu berapa, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem itu berapa, rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian. Jadi bedanya seperti ini. Sistem dan antrian, saya contohkan katakanlah ketika kita di Alfamart. Ketika kita masuk Alfamart, kita memilih-milih, itu kita berarti sudah berada di dalam sistem, tetapi belum berada di dalam antrian. Nah, tetapi kalau kita sudah mengantri di kasir ya, itu berarti kita sudah berada di dalam antriannya. Jadi di dalam teori antrian itu ada yang dikatakan sebagai masuk ke dalam sistem, ada juga yang dikatakan sebagai masuk di dalam antrian. Ya. Nah, selanjutnya adalah waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antriannya. Itu waktu menunggu untuk dilayani, waktu antrian dan waktu seorang pelanggan menunggu dalam antrian. Ya. Jadi ada waktu pelanggan di sistem, ada waktu pelanggan di antrian. Ada jumlah pelanggan dalam sistem dan ada jumlah pelanggan di dalam antrian. Ini kalian tidak perlu menghafal rumusnya ya. Jadi ketika ujian saya akan Nah, terus probabilitas pelayan sedang sibuk. Tadi kebalikannya dari PO. Kalau PO itu probabilitas pelayan dalam keadaan menganggur ya, idle time. Dan jadi probabilitas pelayan sibuk. Nah, kita akan hitung ya, kita akan coba saja masuk ya. Jadi langkah-langkahnya adalah kita menentukan dulu sistem antrian apa yang harus dipelajari. Ya. Yang kedua, model antriannya itu bagaimana? Apakah jalur tunggal, single channel, ataupun multiple? Terus kita gunakan formulasi matematikanya. Atau bisa juga dengan ketika kita sudah dapatkan datanya, kita bisa memodelkan simulasinya untuk menganalisis model antriannya. Ini nanti akan kalian pelajari pada mata kuliah simulasi lebih dalam ya. Nah, kita masuk ke dalam model antrian jalur tunggal atau biasa disebut M1. Jadi M yang pertama ini menggambarkan rata-rata kedatangan yang mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Ya, M yang kedua ini menggambarkan tingkat pelayanan yang mengikuti distribusi probabilitas Poissonnya. Ya, dan satu ini menggambarkan jumlah fasilitas pelayanan dalam sistem. Nah, ini asumsinya ya bahwa kedatangan itu biasanya dilayani menggunakan FIFO, first in first out di sini. Ya, terus kedatangannya itu tidak terkait dengan kedatangan yang sebelumnya, jadi tidak ada kaitannya. Kedatangannya digambarkan dengan distribusi probabilitas Poisson. Waktu pelayanannya bervariasi, jadi time-nya itu varian. Karena sistemnya bersifat stokastik ya. Waktu pelayanannya sesuai dengan distribusi probabilitas eksponensial. Ya. Tingkat pelayanannya itu lebih cepat daripada tingkat kedatangan. Jadi kalau logikanya biasanya adalah pelayanannya lebih cepat dibandingkan tingkat kedatangannya. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal ya. UD ABC mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang pekerja yaitu Ali. Ini adalah contoh soal distribusi dengan model single channel. Oke. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yaitu 20 kendaraan per jam. Nah, Ali di sini dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah M1 atau di sini single channel, nah kita diminta untuk menghitung tingkat intensitas kegunaan atau PN-nya. Yang kedua adalah jumlah rata-rata kendaraannya atau di sini L. Ya. Yang ketiga, kalau kedua tadi dalam sistem ya, yang ketiga adalah jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu di dalam antrian atau LT. Yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem, ya, atau W. Dan waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu di dalam antrian atau WQ. Kita akan coba hitung ya di sini. Kita lihat dulu yang kita ketahui. Oke. Di sini kita ketahui tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yaitu 20 kendaraan per jam. Tingkat kedatangan itu adalah mu. Lambda, mohon maaf lambda. Lambda di sini
sama dengan 20. Ya. Jadi kita ketahui lambdanya adalah 20. Terus, Ali dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Nah, ini adalah mu-nya. Mu-nya sama dengan 25. Oke. Nah, kita sekarang menghitung. Yang ditanyakan pertama, P. Ya, tingkat intensitas. P itu rumusnya adalah lambda. Oke. Lambda per mu. Lambda per mu tadi berarti 20 ya. 20 per 25. Berapa? 20 per 25 itu adalah 0,80. Atau biasanya intensitas kegunaan itu dinyatakan di dalam prosentase. Jadi kalau kita nyatakan dalam prosentase adalah 80%. Artinya tingkat pelayanan Ali dalam melayani itu sebesar 80%. Ya, jadi 20%-nya itu PO-nya. Jadi PO-nya berapa? PO ini berarti 1 min P. Jadi di sini 1 dikurangi 0,8 atau 0,2 atau kita bisa sebut 20%. Nah, 20%-nya itu untuk Ali istirahat ya, ke belakang, makan dan sebagainya, wajar sih. Jadi di sini idle time-nya adalah 20%. Selanjutnya, yang kedua adalah jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan di dalam sistem. Berarti itu adalah L. L tadi rumusnya adalah lambda ya. Lambda per mu min lambda. Mu min lambda di sini. Ya. Jadi sama dengan lambdanya tadi 20 dibagi mu-nya 25 dikurangi 20. Sama dengan 20 per 5 atau 4. Artinya rata-rata kendaraan yang ada di dalam sistem itu ada 4 kendaraan. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian atau kita sebut dengan LT. Jadi kalau bedanya kalau sistem itu biasanya nggak ada key-nya. Kalau ada key queuing-nya, antrian itu biasanya di dalam antrian. LT itu rumusnya adalah lambda kuadrat ya. Lambda kuadrat, di sini lambda kuadrat dibagi dengan mu bagi dengan mu kali dengan mu min lambda dikali dengan mu min lambda. Ya, ini berapa? Lah ini lurus ya. Berarti lambda kuadrat adalah 20 kuadrat. 20 kuadrat dibagi dengan mu-nya 25 dikali 25 kurangi 20. Kalau kita hitung, dapatnya adalah 3,2 kendaraan. Ya, artinya rata-rata 3 kendaraan lah yang dilayani. Kalau di dalam sistem ada 4 kendaraan, di dalam antrian ada 3 kendaraan. Selanjutnya adalah yang D adalah waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem. Jadi di sini W. Ya. W itu rumusnya adalah 1 per mu min lambda. Mu min lambda. 1 per mu min lambda. Ya. Jadi di sini sama dengan 1 per 25 min 20. Atau
0,2. Karena di situ jam ya, berarti 0,2 jam. Satuannya sama. Nah, kalau kita akan rubah ke dalam menit, 0,2 jam ini kita kalikan 60 menit kan? Berarti sekitar 12 menit. Jadi rata-rata kendaraan berada di dalam sistem itu rata-rata adalah 12 menit. Selanjutnya yang terakhir adalah wiki. Rata-rata kendaraan berada di dalam antrian wiki. Wiki ini rumusnya adalah lambda ya per mu dikali mu min lambda dikali ya ini maaf mu min lambda di sini. Oke, berarti sama dengan lambdanya itu 20 dibagi 25 kali 25 min 20 atau sama dengan sekitar 0,16 jam. Atau kalau 0,16 jam. Atau kalau kita jadikan menit 9,6 jam. Nah, inilah di rata-rata 9,6 menit, mohon maaf 9,6 menit. Ini menit. Masa 9,6 jam? Menit ya. Jadi di sini menit. Nah, jadi inilah rata-rata untuk kendaraan berada di dalam antrian itu rata-ratanya adalah 9,6 menit dan di dalam sistem adalah 12 menit. Itu. Ini untuk antrian model antrian jalur tunggal. Selanjutnya ini jawabannya ya, kalian bisa lihat. Selanjutnya ini nanti kalian bisa kerjakan, kalian bisa pelajari sendiri. Oke. Nah, ternyata di dalam teori antrian itu juga kalian bisa coba menggunakan WinKSP. Kalian pilih yang Quayeng analisis. Nah, coba kalian nanti kerjakan tadi persoalan si Ali tadi, apakah hasilnya sama? Kalau benar hasilnya adalah pasti akan sama. Tadi utilization-nya atau P-nya tadi adalah 80%, sama ya, atau 0,8. Idle time-nya atau PO-nya tadi 1 min P, berarti 1 min 0,8, 0,2 sama ya. Terus rata-rata customer berada di dalam sistem 4 sama ya, berada di dalam antrian 3,2 sama. Nah, kalian nanti bisa coba menggunakan WinKSP ya. Nah, selanjutnya ada model antrian jalur ganda. Jadi kalau di dalam model antrian jalur ganda ini disiplinnya sama sebenarnya, prinsipnya menggunakan first come first serve sama. Nah, jumlah kedatangan tiap satuan waktunya juga sama, rata-rata adalah berdistribusi Poisson. Waktu pelayanannya berdistribusi eksponensial, populasinya tidak terbatas ya di sini. Nah, fasilitas pelayanannya lebih dari satu, karena di sini model antrian jalur ganda. Tingkat rata-rata kedatangannya lebih kecil daripada tingkat rata-rata pelayanannya. Nah, probabilitas tidak ada konsumen dalam sistem, jadi semua server menganggur. PO-nya, jadi di sini kita juga menghitung PO-nya, seperti itu. Nah, ini adalah kalau tadi lambda adalah tingkat kedatangan, mu adalah tingkat pelayanan, C kalau tadi single C-nya pasti 1 ya. Kalau multiple, nah C-nya ini berapa? Jumlah pelayanannya ada berapa di sini? Ini adalah notasi-notasi yang ada di dalam jalur ganda. Oke, kita akan coba. Saya akan coba kerjakan. Jadi di sini ada soal yang awalnya single dan berubah menjadi multiple. Nanti saya akan coba kerjakan bagaimana penyelesaian singlenya dan kalian silakan coba bagaimana penyelesaian multiple-nya menggunakan rumus-rumus ini. Oke, kita lihat. Petugas, jadi gini ya. Contoh berikut ini mengilustrasikan analisis sistem antrian pelayanan tunggal dan pelayanan multiple. Jadi awalnya tunggal terus ditambahkan dengan server sehingga menjadi multiple.
termasuk penentuan karakteristik operasi untuk tiap sistem. Jadi petugas baru untuk pelayanan pinjaman pada Bank BCD mewawancarai seluruh nasabah yang ingin membuka rekening pinjaman baru di sini. Nah, tingkat kedatangan para nasabah tersebut adalah 4 nasabah per jam. Ya, berarti di sini adalah lambdanya 4. Berdasarkan distribusi Poisson dan petugas rekening tersebut menghabiskan waktu rata-rata 12 menit. MIU-nya adalah 12 menit. Nah, kalian diminta untuk menentukan seperti tadi, PO, L, LT, W, WQ, dan PW untuk sistem ini. Nah, setelah kita analisis, ternyata dari perusahaan akan menambahkan seorang petugas baru pada sistem atas masalah tersebut ya, sehingga sekarang sistem tersebut menjadi sistem antrian pelayanan multiple dengan 2 saluran dan tentukan karakteristik operasi yang diminta pada bagian A. Kita akan menyelesaikan pada jalur tunggal terlebih dahulu. Jadi di sini diketahui lambdanya, ya lambdanya adalah 4 nasabah. Sedangkan MIU-nya adalah 5 nasabah per jam. Ya. Oke. MIU-nya adalah Nah, selanjutnya kita hitung P-nya. P di sini lambda per MIU tadi. Jadi di sini adalah 4/5. Ya, 4/5. Nah, oke. Nah, pertanyaannya kenapa ini 5? Ya, tadi di sini disebutkan kan 4 nasabahnya per jam. Sedangkan waktu rata-rata pelayanannya adalah 12 menit. Jadi satuannya tidak sama ya. Artinya kalau 1 jamnya itu berarti 60 menit kan? 60 menit dibagi 4, dibagi 12. Berarti rata-rata pelayanannya 1 nasabahnya ya, 60 dibagi. Jadi rata-rata pelayanannya 1 nasabah itu adalah 5 menit. Jadi kan di sini ada nasabahnya per jamnya 4. Setiap nasabah 12 menit. 1 jam itu kan 60 menit. Jadi 12 kita kalikan 4. 60 kan? Nah, itu berarti rata-rata 1 nasabahnya itu dilayani 5 menit. Oke? Ini sama dengan 0,8. Jadi di sini tadi yang ditanyakan apa ya? Fasilitas ya, tingkat fasilitasnya 0,8 atau di sini 80%. 80%. Oke, 80%. Nah, selanjutnya kita lihat idle time-nya berapa berarti ya. Idle time-nya di sini PO sama dengan 1 min P. Sama dengan 1 min 0,8. Atau 20%. 20%. Selanjutnya, jumlah dalam sistem L. L di sini berarti lambda dibagi MIU min lambda sama dengan 4/5 min 4. Atau rata-rata jumlah nasabah di dalam sistem itu ada 4 nasabah. Ya. Nah, terus selanjutnya rata-rata jumlah nasabah di dalam antrian LT. LT-nya berapa di sini? LT-nya lambda kuadrat ya, lambda kuadrat dibagi dengan MIU
kali mu min lambda. Itu di sini sama dengan 4 kuadrat dibagi dengan 5 ya, kali 5 min 4 atau 16 ya per berapa? 5 kali 1, 5 atau 3,2. Jadi rata-rata nasabah berada di antrian itu 3,2. Selanjutnya adalah rata-rata pelanggan menunggu dalam sistem W. W itu sama dengan 1 per mu min lambda. Mu min lambda. Ya. Atau di sini 1 per 5 min 4. Ya, 1 min 5 per 4 sama dengan 1 per 1. Jadi 1. Jadi rata-rata satu pelanggan menunggu di dalam sistem itu 1. Ya, kalau tadi satuannya jam, berarti 1 jam. Ya. Kalau rata-rata tadi menit, berarti di sini 1 menit. Nah, terus WQ berarti sama dengan tadi rumusnya WQ itu lambda dibagi mu kali mu min lambda. Ya, atau 4 dibagi 5 kali 5 min 4 sama dengan 0,8. Oh, tadi satuannya jam, karena jam di sini berarti rata-rata berada di antrian adalah 48 menit. 48 menit. Jadi di sini 1 jam. Ya, atau 60 menit. Nah, pantas saja. Jadi dari pihak bank itu berencana akan menambahkan 1 server untuk mengurangi antriannya. Nah, kalian silakan analisis ketika bertambah 1 server, berarti C-nya itu dari awalnya 1 menjadi 2. Bagaimana rata-rata tingkat pelayanannya, bagaimana jumlah antrian dalam sistem, dalam antrian, waktu menunggu dalam sistem, dan waktu menunggu dalam antrian. Ya, nanti jika kurang jelas kita akan diskusi ketika Zoom. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.